Iya, halo lagi semua yang mendengarkan, kembali lagi di Ngetakehu, ngobrolin teknologi, gaming, dan hobi bersama saya Heri dan Bapak Salman. Jadi minggu lalu kita nyantai ceritanya ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apa-apa, terus tiba-tiba badai menerpa. Tiba-tiba banyak kejadian. Sebenarnya enggak sih, kayak iPad kan memang udah di-announce ya, tapi nothing interesting. iPad, Ini ya iklannya bukan? ya drama Orang-orang iklannya. pada iklannya, trailer. Gue nonton pas live-nya kebetulan kan jam 9 malam tuh. Nyantai lah. Anak gue kan sambil ngerjain tugas, ya udah gue sebelah nonton. Pas ngeliat juga, aduh anjir kayak sayang. Lu nonton gak sih iklannya? Iya, udah lihat. Kayak keren sih. Tapi, aduh anjir itu bekas gak ya? Soalnya kan Itu kalau kalian asli atau asli itu, bukan CGI. Itu mah beneran ngaco sih kalau asli. Asli lah kelihatan, soalnya kayak Kalau asli sih gue kayak- setuju ngaco sih. maksud gue kan mungkin gue mikirnya asli itu, tapi kan kayak lu boleh lah beli piano bekas, Iya. terus beli ya yang barang bekas lah, yang emang udah. Di situ ada Angry Bird loh. Terus kenapa? Ya maksudnya Rovio-nya nggak apa-apa, itu karakternya dihancurin. Kan maksudnya kan dia ngomong ya, ini kan bisa dipakai buat apa ya, termasuk game kan. Iya makanya. Tapi kan sebenarnya Iya, justru dan, itu. Dan gue kayak itu gitar anjir, metronomnya masih jalan kan. Terus kayak ini pianonya at least berapa juta kan. Iya. Dan lensa anjir gila. Iya. Apa aja ya banyak kan. Banyak semuanya kan, semua Dan yang emang maksudnya kayak ya oke lah, alat itu seni. itu cakep sih, maksudnya dihancurinnya pun kan keren gitu, kayak Iya. spraynya dipasin jadi nyemprot, terus kayak catnya ya muncrat ke sana kemari. Iya, terus warna-warnanya Ya juga. warna-warni kan emang keren, tapi aduh sayang banget sih. Iya. Dan malah jadi bertolak belakang ya. Banyak artis yang ngomong, wah malah ngaco gitu Iya. iklannya. Padahal kan ini didesain untuk artis kan sebenarnya. Iya, tapi kenapa alat-alatnya malah dihancurin gitu kan? Dan poinnya kan emang gue ngebayanginnya dulu, lu tau gak sih iklan yang Pokemon? Yang Pokemonnya pada masuk bus, terus orangnya keluar terus dikompres busnya, terus jadi Pokemon Yellow, iklan Pokemon Yellow. Nggak tahu Oh zaman dulu banget itu. Nggak tahu nggak tahu. Original Pokemon Yellow pertama itu tuh jadi kayak ada supir bus ngejemput Pikachu gitu. Oh ya sih, ayo masuk gitu kan, masuk terus kayak dibawa ke gang kecil, diparkirin itu, supirnya keluar terus ngenyalain gitu. Dalamnya Pokemon semua gitu, terus kayak dikompres ngepet, terus begitu kebuka, kayak ini kan kebukanya iPad kan, itu kebukanya cartridge Pokemon Yellow. Itu agak lebih, kalau sekarang lebih serem sih sebenarnya ya. Cuman maksudnya feel-nya sebenarnya gue ngerti sih, dikompres jadi satu device gitu kan. Cuman dan emang kayak banyak ada yang bikin kan jadi di reverse kan sebenarnya. Di reverse maksudnya? Videonya di reverse. Jadi bukan di press tapi dibuka gitu. Oh, aslinya. Bukan, jadi di videonya dibalikin. Ya, terus? Ya poinnya lebih dapat gitu. Lu iya, benar. iPad-nya lu kompres, terus begitu lu buka isinya macam-macam gitu kan. Malah jadinya lebih bagus sebenarnya. Iya. Itu ke satu. Ada 3 poin sih sebenarnya dari ini. Ini kan sebenarnya announce-nya iPad Pro sama iPad Air kan. Ada poin pertama tadi yang iklan itu heboh banget kan. Yang kedua itu yang gua rasa iPad Pro-nya kan tipis banget. Ya. Salah satu device tertipis, walaupun bukan device tertipis yang Apple pernah bikin, tapi sama pensilnya lebih tebal pensilnya. Ya itu udah iPad Pro yang zaman dulu aja gampang pisan bengkok. Ini tipis banget. Tunggu si Jerry Rig Evlin. Iya. Kayak reviewnya si MKBHD gitu kan. Iya. Wah tipis banget ya. Aman kan ya, terus ada muka Jerry Rig ngoding. Halo. Kalau enggak nunggu dulu yang bengkokin siapa, si ini ya? Unbox terapi. Unbox terapi ya. Antara unbox terapi. Ya pasti orang gatel sih. Iya. Karena itu udah point of value banget kan. Itu kan yang pinggirnya itu, yang di tengahnya itu kan ada plastik yang magnet, isinya magnet buat si pensilnya. Itu kan gak ada tulangnya tuh. Gitu, dan gue yakin pasti gak akan di-reinforce sih. Iya.
Dan ya balik lagi ya iPad sebenarnya nggak pro tipis-tipis sih, siapa yang Iya. tipis juga. Ya banyak yang ngomong kayak gitu ya. Iya. Sebenarnya nggak ada yang minta ini ditipisin gitu. Cuma karena sebenarnya mereka karena prosesor naik baterainya lebih hemat. Iya. Karena baterai lebih hemat daripada Jadi ada kesempatan buat ngecilin baterai sebenarnya. Kenapa ngecilin baterai ya biar nanti di future iteration ya mereka bisa ngomong baterainya naik yo. Gitu sebenarnya. Gue sih mikirnya gitu ya sebenarnya. Dan emang ya di kepala gue begitu. Kedua, itu poin ketiga yang bikin gue sebel itu iPad mini-nya nggak di-mention sama sekali dong. Emang bakal ada juga. Udah 3 tahun masalahnya. Oh, berarti nggak ada lagi sekarang. Ya belum diupdate lagi gitu. Padahal kan iPad gue paling seneng iPad mini karena secara fungsi buat gue tuh paling enak lah. Iya. Gitu. Soalnya udah pegang laptop ya. Ya kalau udah pegang laptop sebenarnya kan pakai iPad mini udah paling. Iya. Soalnya kalau iPad-nya gede lagi ngapain ya kan? Ngapain? Iya. Maksudnya kan lo device buat entertainment ya buat ngekonsumsi Yang ringan-ringan. yang ringan-ringan nonton YouTube lah apalah. Terlalu gede juga nggak enak dipegangnya berat. Dan taruh di meja kan kalau taruh di meja ada laptop sebenarnya kan. Iya. Gak terlalu kepake. Iya. Gitu. Buat main game lah, buat nonton YouTube tuh enak lah. Di atas iPhone dan di bawah laptop jadinya kan. Iya. Gitu. Tapi gak ada tersebut. Padahal udah bisa kecil ya. Padahal udah kecil gitu. Dan maksud gua kan ya, lo update prosesor aja lah. Gak usah ganti desain gitu. Prosesornya udah prosesor 3 tahun lalu jatuhnya. Iya. Gitu. Itu dari Apple. Sekarang ini yang disaster dulu semua ya. Disaster dulu lah, yang good newsnya belakangan lah. Terus sekarang Sony dulu. Sony dulu. Jadi kayak Sony itu mengeluarkan game yang apa istilahnya langsung Sangat keluar, sukses lah. sangat sukses keluar di PC ya, langsung keluar di PC Ya, kan. PC PS5. Namanya Helldivers 2. Dan gue pun cukup tertarik sebenarnya. Walaupun nggak sempat mainin ya karena ke-1 harus online. Ya. Dan kedua Harus co-op sih itu. harus co-op kan. Harus co-op ya. Gue susah nyari waktunya susah. Bukan single player. Dan kedua ya di Steam Deck juga agak berat ya sebenarnya. Bisa sih 30 FPS rata sih bisa. Kalau Tapi mau paksa 40 ya itu susah. Susah, tapi kan secara spek enaknya di PC ya, mouse dan keyboard. Ya, kalau pakai ini. Dan konsepnya bagus sebenarnya kan, freedom keren apa banget. Amerika di komedikan banget deh. Iya. For freedom gitu kan. Ya, Bringing freedom to every planet. Gitu. Ya, komedi-komedi satir gitu lah. Ya, komedi satir, semi politik satir juga ya sebenarnya. Tapi ya cukup komedi tapi maksudnya dan itunya pun kan secara teknisnya juga gamenya bagus kan. Kayak Bagus. aiming juga realistis, tembaknya pun kan ada recoilnya bagus. Kayak gitu-gitu. Terus pokoknya udah the juga. best lah. Bahkan di PC pun di Steam selalu ratingnya gede kan. Ya. Overwhelmingly positif. Ya. Sampai akhirnya Sony. ya ini orang ngomong kan kayak lu tinggal di maintain aja gamenya gitu. Ya, keluarin update gak perlu dia apa-apain gitu. Tapi Sony ternyata berhasil bikin gamenya jelek. Ya. Nyaris. Jadi Sony entah ide dari mana dia tiba-tiba nyuruh Helldivers PC semuanya nge-link akun Steam-nya ke akun Sony PSN. Padahal dulu tuh optional. Ya, padahal dulu optional. Terus maksudnya buat apa sih? Oh, wajib aja kan pokoknya kalau nggak bisa. Iya, sama lah kayak yang lain, misalnya kayak game Ubisoft wajib pakai Ubisoft Connect, EA wajib pakai EA Play, kayak gitu-gitu kan maksudnya dia ke situ kan. Mereka kan emang pengen ya perusahaan-perusahaan kayak gitu yang selalu pengen punya launcher sendiri, punya database user sendiri gitu. Oh, ya. Nah, dengan kayak gitu tapi ya oke lah di situ pertama tuh masalah satu tuh orang-orang udah pada nggak suka salah satunya karena Sony sejarah kehacknya gampang banget, sering banget dan sekalinya kehack tuh gila gitu ya kan. Ya. Tuh jadi orang bocornya tuh super bocor. Ya. Benar-benar orang jadi aduh males gitu. Gak sebanding sama Wakanda ya. Nah itu mah gak usah dibandingin lah jangan. Terlalu rendah standarnya. Jadi nah kayak gitu. Jadi orang pertama males sama akun PSN itu. Terus oke lah itu dari
sisi account ya. Ya. Oke lah, beberapa orang yang masih mau bikin account ya tinggal bikin ya. Tapi ternyata abis itu game Helldivers itu dihilangin di negara-negara yang nggak ada service PSN. Bukan emang gara-gara itu kan sebenarnya. Ya, gara-gara itu sebenarnya. Gara-gara pengen nge-link. Ya. Dan ya PSN itu kan nggak available di seluruh dunia. Ya. Jadi ya negara-negara yang tidak available ya udah. Ya, tapi kan sebelumnya masih bisa beli. Waktu diumumin itu masih bisa beli. Tapi kan setelah itu pun sebenarnya kalau lu tinggal di negara-negara tersebut, lu nggak bisa main kan? Karena nggak bisa nge-link. Pakai VPN aja sih. Kalau mau bikin account. Walaupun itu kan ya illegally lah. Ya, illegally. Ya ribet dikit tapi masih bisa lah kalau pengen. Ya, tapi balik lagi ya dengan lu VPN kan lu networknya juga lebih nggak stabil dong. Nggak, nge-linknya doang, bikin accountnya doang. Oh, tapi dia masih bisa main. Bisa. Bikin accountnya doang. Nah, bikin accountnya doang. Bisa. Nah, kalau sekarang lu beli pun nggak bisa gitu. Beli pun nggak bisa, sedangkan kemarin kan orang-orang udah pada nge-refund ya. Oh iya. Gara-gara itu jadi di-refund pada malas ya. Pada nge-refund. Bukan masalah teknis PC gue nggak kuat, tapi masalah nilai ya. Iya. Masalah harga diri. Iya. Dan bahkan Steam-nya juga ngebolehin refund buat orang yang udah main 200 jam gitu, tetap di-refund sama si Steam. Karena mereka tahu. Ya Steam mau gimana pun ya peduli amat sih. Iya. Mereka mah mau semua game bisa di-refund ya sebenarnya nggak akan rugi sih. Rugi lah, kan dia dapat 30%. Ya, tapi maksudnya ya kan 70% lagi bukan duitnya dia. Iya, 30% dari berapa ratus itu. Ya tetap rugi sih. Ya rugi sih. Sistem cuman ya dia punya ini baik lah. Ya emang Steam mah dari dulu paling baik lah. Ya. Istilahnya nggak babi bu lah. Lu walaupun fair lah gitu. Kayak standarnya Steam itu kan sebenarnya di bawah 2 jam atau di bawah 14 hari. 14 hari. 14 hari dan 2 jam kan? Ya, dan atau 2 jam. Tapi kan maksudnya kalau lu punya alasan tertentu juga kan kadang merekanya juga ya udahlah apa-apa. Aduh ini memaklumi. udah main 100 jam misalnya gitu. Tapi kenapa misalnya ini PC gua ternyata rusak segala macam, lu boleh nulis dan itu teh masih bisa dikabulin gitu kan sama sistemnya. Iya, masih bisa diperhitungkan lah. Misalnya kayak gua butuh duit banget bla 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 bla, ya lu cerita segala macam, itu dibaca gitu, at least dibaca lah. Ada kemungkinan dibaca, belum tentu sih, tapi ada kemungkinan dibaca sama orang. Dan ada chance walaupun ya mungkin kecil atau gede, tapi kemungkinan lu masih bisa dapat walaupun ya mungkin kecil dibanding kayak Nintendo atau Sony. Ya. Gitu. Nintendo Nintendo paling nggak bisa. Ya lu udah beli ya udah. Gitu kan. Makanya waktu beli itu ada Nintendo tuh ada tulisannya, pastikan udah yakin yakin udah benar. Karena nggak bisa di-refund. Yakin ya, dia tuh udah mau kasih ke gua nih. Gitu. Nah, jadi ya suddenly jadi overwhelmingly positif, jadi overwhelmingly negatif. Bukan soal kualitas gamenya. Ya. Tapi ya balik lagi value-nya ya. Ya. Harga diri kurang ajar lah kayak gitu kan. Harga diri PC Master Race gitu. Enak-enaknya ya kita mau diperbudak sama korporat konsol gitu kan. Akhirnya jadi sangat negatif. Dan itu cuma 2 hari ya? 2-3 hari lah. 2-3 hari langsung Sony-nya langsung. Ups guys, sorry ya. Ternyata kalian gak suka ya. Ya udah deh. Gak jadi ya itu guys. Bahkan di Discord Helldivers-nya tuh ada si community manager dari si Arrowhead-nya tuh yang bilang ke usernya malah mereka nyuruh ya udah refund dan kasih review jelek supaya didengar sama Sony. Terus dia bilang karena Sony itu nggak akan baca Discord katanya. Dan dia dipecat kalau nggak salah. Ya. Kalau dari mata korpo ya sangat layak untuk dipecat sih. Provokator. Iya, provokator. Tapi ya emang bener sih, paling gampang dari dulu kan ya korpo paling gampang kayak gitu. Lu minta refund dan kasih review jelek ya udah, paling gampang didengar begitu. Kalau lu the voice of the masses ya. Iya. Gitu. Dan ya didengar kan akhirnya, walaupun ujung-ujungnya setelah seminggu kemudian kan Ghost of Tsushima bakal keluar di PC kan minggu depan. Dan keluar lagi kan si syarat itu ya, kalau mau main online harus punya PSN. Walaupun ya pada ngomong ngapain sih main online,
Ghost of Tsushima itu game single player. Online-nya bonus doang gitu kan. Dan itu ya gitu dan itu walaupun nggak jadi Helldivers, tapi masih kemungkinan ya. Enggak, gamenya tetap keblok tetap jadi dicabut tetap di negara-negara yang nggak support PSN. Sampai sekarang berarti. Sampai sekarang. Gitu. Ya, gitu. Itu Sony. Sekarang Microsoft. Ini kita 4 ya. 4 itu ya. 3+1 ya sebenarnya. Kita bakal ngomongin semua sih hari ini. 3+1 apaan tuh? Iya, Sony, Nintendo, Microsoft, terus tadi +1-nya Apple. Oh. Dan plus sih sebenarnya ya, nggak cuma itu dong sih. Cuman ya itulah. Tadi Sony ya cuman sorry ya guys gitu ya. Kalau Microsoft yang ini lebih kacau sih. Lebih absurd sih. Iya, lebih kacau sih. Dia tiba-tiba ngumumin gini dulu. Jadi Sony itu Microsoft itu waktu beberapa bulan sebelumnya ya dia nge-tweet kan. Guys, kita mau apresiasi banget nih game-game sejenis kayak Hi-Fi Rush yang game yang kutip indie, yang game kecil, terus game low budget. Ya low budget yang bisa menghasilkan award yang ya bagus gitu kan, dengan kualitas bagus, awardnya banyak. Wah, kita apresiasi banget nih, makasih ya developer kita gitu kan. Ya, dan kemudian beberapa bulan kemudian diapresiasikan dengan studionya ditutup. Studionya ditutup. Ya tapi enggak Tango doang. Banyak. Yang lain juga kena. Yang high profile-nya Tango, karena kan dia benar-benar kayak sebenarnya ada yang lebih high profile lagi. Arkane Austin itu lebih high profile lagi sih sebenarnya. Arkane Austin apa sih? Prey, Dishonored. Oh iya, Dishonored. Nah, yang terakhirnya kan Redfall gagal. Oh iya. Ya. Tapi ya balik lagi, ini kan sebenarnya yang ditakutin sama pemerintah Amerika. Mengmonopoli bisnis game dengan cara memakan perusahaan game terus dibubarin gitu. Ya. Ya prakteknya nggak sehat sih. Sangat tidak sehat sih kayak gini sebenarnya kan. Ya. Dan ya studionya udah banyak banget kan sebenarnya, kalau lu lihat. Banyak banget. Ada yang waktu itu kan si Microsoft pernah kan, Microsoft plus Bethesda, terus kayak dia ngeluarin gamenya apa aja, bawahnya studio-studionya itu udah kayak hampir 70% tuh udah kecoret semua gitu kan. Belum. Enggak sih, 70% enggak sih. Bawahnya mah udah tinggal cuma berapa studio doang kok nggak salah. 70% kalau dari Bethesda sih enggak sih. Dia baru enggak. Kan Bethesda ada masih ada Machine Games. Masih banyak id. Gak tahu sih yang gambar ini sih. Bawahnya kan ini nih, Xbox plus Bethesda kan apa aja? Coba. Ini gambarnya mana sih? Arkane bubar. Bentar ya, Arkane, terus Arkane, Machine Games masih ada, Zenimax Online masih ada, Bethesda Studio masih ada, ID hilang. Enggak, masih ada lah. ID masih ada. Ada. Tango hilang. Terus sebelahnya apa itu? Animal Dog. Nah, itu nggak tahu deh. Masih ada sih yang kemarin ditutup tuh cuman Arkane Austin sama Tango deh. Gue nggak apa sih, cuman ya. Jadi kalau jadi apa sebenarnya ya ada dua itu. Bentar, apa aja ini ya? Hampir ya gue sih ngeliat waktu itu hampir banyak yang di cross kan, karena gamenya aja kayak Wolfenstein hilang, Dishonored hilang, The Evil Within hilang, Prey hilang. Wolfenstein enggak dong, Machine Games itu. Oh, masih ada ya? Masih. Evil Within, Hi-Fi Rush, nih yang ditutup itu Alpha Dog, yang bikin game mobile. Roundhouse Studio itu bakal digabungin sama ZeniMax Online. Dan yang ditutup itu Arkane Austin dengan Tango. Ya, balik lagi tetap parah sih sebenarnya. Arkane Lyon masih ada. Arkane tuh ternyata ada banyak. Ya, Arkane tuh ada 3. Ya? Arkane Austin sama Arkane Lyon. Nah, yang ditutup Arkane Austin. Oh, gitu. Berarti Arkane Austin itu baru Redfall sama Prey. Nah, masalahnya
Ini yang side effect yang orang kayak, wah ini berarti Microsoft juga nggak sehat sebenarnya kan, nggak bagus lah. Triple A nggak ada yang sehat. Triple A ya sebenarnya dari sisi gaming dan dari sisi itu ya Hollywood juga nggak ada yang sehat sih Iya, sekarang. iya. Oh iya, ya gara-gara post pandemi ini resesi ini sih sebenarnya. Microsoft says it's in its games like Hyperis the day after killing its studio. Iya, iya, iya. Itu kayak aduh lu gak sensitif banget sih anjir. Terus di hari yang sama dia ngumumin itu, dia ngumumin penutupan ini, dia ngumumin juga warna baru controller namanya burn apa gitu, vapor burn apa. Burn it all. Ya makanya aduh, timingnya luar biasa. Dan ya balik lagi banyak yang banyak yang bandingin lagi sama Nintendo sebenarnya kan. Ya, waktu zaman Iwata. Wii U, ya zaman Iwata, zaman Wii U kan. Ya. Lo Wii U mau serugi apapun jangan sampai PHK karyawan kan. Ya, mendingan potong harga eksekutifnya, ya, potong gaji. Dan ya kalau kata gue itu udah paling bener sih, karena kan yang maksudnya lo mau menghemat duit banyak dan yang paling gak efektif kan ya bayar duit CEO sebenarnya kan. Lo CEO kerjanya apa sih? Iya. Sorry to say ya CEO ngatur sih, maksud gue kan emang secara makro ngatur. Iya. Tapi kalau emang perusahaan lo mau pilot ya CEO-nya dipotong aja gitu kan. Iya. Maksud gue itu tuh persentase duit paling gede dan itu ngefek paling gede gitu. Iya. Daripada lu mecat mending potong. Iya, soalnya kan produk juga dibikin bukan sama CEO. Iya. Kalau lu potong pekerja, ya produk lu gimana gitu kan. At least bonusnya hilangin lah. Iya, iya. Bonusnya CEO itu bisa ngegaji berapa ribu karyawan, gue yakin gitu kan. Iya, iya. Ya ketika lu profitable oke lah, tapi kan ketika perusahaan lu nggak sehat ya lu mikir lah. Sekarang lu kayak perusahaan-perusahaan gede di Amerika kan mikirnya udah daripada motong gaji CEO, gue mending mencatin ribuan karyawan kan kayak ya bodoh sih. Udah kayak gitu lu nge-recovery lebih berat justru kan. Karena nggak bisa bikin produk lebih banyak kan karena SDM-nya hilang. SDM-nya hilang ya lu ujung-ujungnya beli ya kan lingkaran setan ya. Ujung-ujungnya lu nggak ada SDM, butuh SDM, makanin lagi perusahaan-perusahaan kecil. Rugi lagi. Rugi lagi. Beli yang baru. Mendingan yang ada dinaikin daripada beli yang baru. Iya, maksud gua kan lu bikin Dishonored 3 juga bisa kan. Iya. Lu bikin Hyperis 2 juga orang pasti senang. Nah, itu salah satunya gini. Jadi kan si Microsoft suruh ngerampingin divisi Bethesda. Terus kenapa yang dipilih studio gedenya dua itu? Si Arkane Austin sama Tango. Karena mereka pertama Tango tuh yang kepalanya udah nggak ada, si Shinji Mikami sama si siapa tuh yang cewek. Oh iya, yang udah emang abis Hyperis udahan kan mereka ya. Udahlah. Sebelum Hyperis bahkan. Sebelum Hyperis udah pada cabut kan itu. Gara-gara dibeli Microsoft juga kan sebenarnya. Kayaknya sebelumnya. Sebelum Shinji Mikami udah lama. Udah lama dia cabut sih. Kalau si Ikumi ya, namanya Ikumi Nakashima apa siapa yang cewek, itu emang baru. Nah, terus mereka kan lagi nggak ada kerjaan dan lagi ngemasak Hyperis 2. Tapi jadi batal. Ya karena ini batal. Jadi dianggap sama Bethesda mereka nggak ada kerjaan. Sedangkan ya enggak juga anjir. Hyperis 2 itu profitable anjir. Nah, ternyata dan si Arkane Austin ini tuh mereka juga lagi bikin konten si Redfall yang baru. Konten supaya bisa main single player dan ya naikin. Tapi batal juga. Ya batal juga akhirnya. Karena ya udah tutup. Dan patch, season pass, karakter pass itu katanya di-refund semua. Karena batal. Iya, balik lagi ya kok kata gue bukan. Ya emang lagi resesi sih, maksud gue emang kerasa banget sekarang kan perekonomian benar-benar lagi resesi banget sih. Iya. Tapi kan ya gak gitu juga tuh cuy. Iya. Gila sih dari tahun lalu ya, dari akhir tahun lalu kan. Pecat. Dari tahun lalu sih. Iya dari tahun lalu. Tuh udah berapa ribu orang hilang pekerjaan. Lebih ya dari seluruh dunia. Iya. Beruntung ya. Kalian yang tidak dipecat beruntung. Ya sebenarnya kayak kita di Indo
bukan budaya korpo lebih bagus sebenarnya ya. Jadi orang nggak terlalu bergantung sama perusahaan juga kan sebenarnya. Bukan budaya korpo gimana? Kalau di Indo kan kayak korpo gede-gedenya nggak separah kayak di Amerika gitu. Kalau di Amerika kan korpo gedenya kayak gede banget gitu kan. Kalau di Indo kan kayak ya mungkin jarang ada sampai PHK gede-gedean kayak gitu. Jarang gitu denger di Indo. Begitu. Ya nggak tahu sih. Gua jujur nggak tahu sih. Mungkin sebenarnya banyak aja sih. Tapi nggak ya mungkin kita nggak peduli karena ini kan industri tech gitu, industri game. Jadi kita kedengeran ya beritanya kita tahu. Terus juga mereka kan emang skala corporationnya kan skala global, bener-bener lebih rumit lah. Kalau Indo ya biasanya kan lebih lokal ya, iya sih. Ya. Ya, sekarang pindah ke Nintendo yang positif. Kalau ini oke lah, agak positif lah. Cukup positif sih sebenarnya. Jadi Nintendo itu ke siapa sih yang nge-tweet? Bapak siapa yang nge-tweet tuh? Itulah si presidennya siapa namanya yang baru. Jadi dia ngasih tahu pokoknya ya, info yang didapat itu ada beberapa info. Yang ke-1 nanti Juni bakal ada Nintendo Direct. Mungkin terakhir ya, Nintendo Direct terakhir yang ngomongin tentang Nintendo Switch. Iya. Ya, which mean apalagi sih anjir kontennya. Ke-1 itu, kedua tahun fiskal sekarang mereka bakal nge-announce konsol successor dari Switch ya. Ya. Bahasanya itu Switch berikutnya. Ya kan dia juga itu diumuminnya waktu diwawancara sih. Kata diwawancara, iya kalau diwawancara ditanyain lagi kan maksudnya apa? Ini konsolnya kayak gimana? Konsol selanjutnya kayak gimana? Terus kata si Furukawa. Si Furukawa bilang the next Switch ya. Iya, bisa dibilang ini suksesor dari Switch. Kayak gitu kan. Atau ya bisa dibilang ini Switch 2. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Kasarnya begitu kan, tapi kemarin tuh kita Switch Attach ya? Iya. Switch Attach. Ya ada kemungkinan ya, namanya itu beneran ya. Attach helikopter. Apache itu. Jadi the next Switch yang malah jadi sekarang mulai ramai lagi karena render-rendernya udah mulai pada keluar lagi ya. Ya either antara true atau false ya. Bukan render sih. Render ada kemarin yang dari leak yang perusahaan Cina. Yang perusahaan aksesoris. Iya. Biasalah kalau kayak perusahaan aksesoris gitu kan suka ngelik kan. Kurang lebih di tengah-tengah ukurannya antara Switch klasik yang sekarang sama Steam Deck. Dia di tengah ukurannya. Iya. Itu di Twitternya siapa gue lihat tadi si IGN gitu kalau nggak salah. Itu terus speknya juga udah mulai bocor itu kan mock up doang kan. Ya, itu mock up lah. Mock up doang. Terus habis itu speknya ternyata dalamnya 12 GB RAM, DDR5. Prosesornya mah belum ada ya? Prosesornya Tegra sih. Tegranya dia udah fix. Belum fix ya, tapi masih udah fix. Tegra berapa ya? Itu di atas Steam Deck, di bawah Steam Deck berarti. Gampangnya kan gitu aja. Gak bisa sih, ini kan ARM. Dia Tegra T239 itu base-nya segenerasi sama RTX 3000. Oh, 30, 60, 70, 80. Ya, tapi kan tetap nggak tahu segimana ya. Belum. Tepatnya apa sih? Berarti sebenarnya spek SoC-nya belum ada lah. Itu 2 tahun lalu ya kurang lebih ya. Ya, 2-3 tahun lalu lah. Cuman ya kenceng sih, ini kan kayak maksudnya RAM-nya. Kita sekarang ngomongin 2-3 tahun lalu bahasanya sekarang nggak bisa disamain dengan kita ngomong 10 tahun yang lalu. 2-3 tahun dari 10 tahun yang lalu nggak bisa ngomong sih. Kayak ngomongin Switch, kalau Switch pas keluar dia kan teknologi Nvidia Shield kan. Iya. Itu tuh naiknya udah jauh banget kan. Jauh banget sama yang ini. Bukan dari kita ngomongin Nvidia Shield sama yang pas setelah 3 tahun itu, pas zamannya Nintendo Switch kita samain dengan Snapdragon yang zaman itu naiknya udah jauh kan. Itu tuh kayak teknologi 3 tahun lalu tuh keracak. Kalau sekarang kita ngomong teknologi 3 tahun yang lalu ya anggap kayak Snapdragon Gen 1 aja kan
masih oke. Masih oke banget gitu. Masih usable banget. Ya. Beda gitu. Kayak 10 tahun yang lalu kita ngomong 7 tahun yang lalu kita ngomong 3 tahun yang lalu sama tahun ini kita ngomong 3 tahun yang lalu tuh udah beda gitu. Konteksnya udah beda. Kita ya kayak sekarang kita hardware pakai 3 tahun yang lalu tuh masih lancar masih gitu. Oke lah gitu. Bisa 60 FPS 1080 mah gampang masih gitu bisa kan. mainin Genshin. Nah, terus tadi kan 12 GB itu DDR5 DDR5X dan kecepatannya 7500 mega transfer. Itu sangat cepat sih itu. Itu sangat cepat. Itu sangat cepat ya. Sangat cepat. Terus si ininya juga storage-nya UFS 3.1 itu juga setara SSD Gen 3 lah, PCIe Gen 3. Bisa 2,5 GB per second lah. Udah kayak SSD berarti ya? Iya, udah setara SSD Gen 3. Basically kalau kita nggak ngelirik prosesor udah di atas Steam Deck ya sebenarnya. Iya. Iya, di atas Steam Deck. Kalau kita kadang kan prosesor kita nggak bisa ngomong. Steam Deck aja cuman memorinya cuman 8 ya nggak usah. Enggak 16. Oh 16. Cuman dia tunggu bentar, kita lihat. At least setara Steam Deck sih harusnya kalau ngelihat dari memori dan storage speed ya. Iya. Which mean menarik sih. Iyalah, sangat menarik lah. Terus kerennya tuh kapan lagi bisa mainin Pokemon 30 FPS? Dia pakai DLSS 3.5, berarti 3.5 tuh berarti udah ada fitur frame gain. Oh, generating frame. Ya, berarti lagi ya, bisa nge-generate kincir-kincir dari 3 FPS jadi 30 ya. Gak lah, gila 3. Tambahnya banyak banget. 3 berarti jadi 6. Oh, 3 jadi 6. Mending lah. Enggak presentasi itu banget ya, Microsoft apa namanya? PowerPoint. Enggak PowerPoint. Iya, enggak PowerPoint banget. Ini Steam Deck aja si RAM-nya tuh DDR5 juga kan. 16 GB dia tuh cuma 6.400 mega transfer. Kalau ini 7.000. Ini 7.500. Oh, di atas itu. Tapi lebih kecil. Ya, tapi lebih kecil. Lagian menarik sih. Ya, ini enggak seketinggalan waktu Switch baru rilis. Walaupun kan ya memang sebenarnya dibanding sama PS5 dan Xbox mah beda. Tapi udah beda pasar sih. Tapi malah sekarang jadi kita ada perbandingan. Karena ada si Steam Deck dan ROG. Ya. Yang kalau mau dilanjut sebenarnya kan ROG juga udah bocor ya? Ya, udah bocor. Dia mau ngeluarin LIX. X. Punyanya Elon Musk. Bukan ya? Apa terinspirasi dari Elon Musk? Bukan juga ya. Jadi ini sebenarnya spek BAM-nya Ally ya. Iya, jadi kayak OLED lah. Dia masih tetap pakai Z1 Extreme. Cuman dia SSD-nya sekarang pakai yang gede, jadi lebih gampang di upgrade. Oke. Sama baterainya nambah 40%. Layar OLED. Layarnya di sini nggak ada. Artinya belum bocor nih layarnya gimana? Curiganya OLED sih. Iya sih, pasti OLED sih. Dia udah ngeliat Steam Deck kan. Ya. Oh iya, ini katanya si analognya bisa dilepas dengan mudah. Balik lagi sih sebenarnya ya respon dari OLED sih kalau kata gue. Iya pasti ini. Jelas banget sih. Karena ya setelah OLED keluar udah gak ada alasan buat beli ROG Ally. Iya. Cuman ROG Ally itu ya ternyata akhir-akhir ini gue sering ngikutin karena banyak banget kan ya. Ada yang Aya Neo ngeluarin yang baru banyak banget. DS. Nah, yang dari merek-merek lain juga banyak. Terus gue juga kemarin sempat ngutak-ngatik GPD Win 4 sama Aya Neo Slide. Jadi penasaran kan? Ya lihat. Ternyata ROG Ally itu sekarang kalau mau performance yang terbaik itu ya ROG Ally. Masih ya? Tetap masih. Karena update BIOS-nya, update drivernya katanya itu udah bagus. Jauh banget dari awal. Ya awal parah banget sih. Ya, lu SSD aja bisa hancur. SD card.
Ya SD card aja SD card-nya bisa kebakar. literal kebakar. Dan ya Samsung lagi Asus kok Samsung sih anjir. Asus tuh ya di Indo juga kan supportnya masih lebih bagus daripada Steam sih. Ada garansinya. Ya lo masih ada service center at least tiap kota-kota gede beberapa ada service center lah. Bahkan di Bandung lebih dari satu. Oh iya. Iya. Asus. Jadi ya nggak lebih aman lebih lah. Gampang kalau ada gampang. apa-apa. Sekarang kalau Steam Deck kan ya udah lu beli ya udah terima aja kalau rusak. Tapi ya balik lagi sih gue ngerasa kayak kalau Steam Deck itu bongkar-bongkarnya malah lebih asik sih. Tapi kalau rusak mainboard mah tetap aja kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, iya sih. Iya. Tapi ya lucu aja, maksud gue ya seneng aja sih. Kalau gue sih emang seneng utak-atik kan. Kayak ganti Hall effect, ganti. Ya gampang sih, dia emang lebih modular gampang, sih. lebih modular. Jadi lebih tinggal cabut, pasang yang baru kayak gitu kan. Ini Ya. balik lagi ke Switch lah. Oh apalagi? Layarnya 8 inci. Ya naik kan emang Ya. gedein. Jadi kayak Steam berapa inci? Steam Deck. Steam Deck 7 kalau yang 7 lebih OLED gede dong. OLED tuh ngegedein tapi gue lupa OLED berapa ya. Harus ngecek. Tapi kayaknya masih di bawah 8 deh. Oh, jadi gede ya. Berarti Steam apa ya teh? Switch. Terus Steam. itu ya tadi kan. Jadi support ray tracing. Jadi harusnya gambarnya udah bisa. Anjir, ray tracing cuy. 7,4. OLED ya, OLED 7,4. Oh, berarti ini lebih gede ya. Tapi body lebih kecil daripada Steam. Oh, gara-gara itu ya, gara-gara kontrolernya ya sebenarnya ya. Iya. Steam Deck kan sebenarnya kalau layarnya doang segede Switch sih. Iya. Ini gara-gara gendut doang kan jadi gede. Terus ini katanya si Joy-Con-nya pakai magnet. Oh iya, rumornya pakai magnet. Jadi mirip itu ya, mirip Lenovo. Ya, Itu Lego. pakai magnet ya itu ya? Ya, pakai magnet. Oh. Lenovo Go itu pakai magnet buat nge-align terus pakai itu hatch jadi ceklek. Nah, tapi yang nge-align-nya tuh pakai magnet. Begitu udah nge-align dia narik kan, begitu narik dia nyeklek. Oh. Sebenarnya gitu. Gue sih mirip gitu, kebayangnya mirip gitu ya. Tapi katanya Joy-Con sama pokoknya aksesoris Switch tuh masih bisa dipakai termasuk Pro Controller. Baru episode kemarin ngomongin controller ya udah kepleset lagi. Tolong coba ya, kita family friendly. Terus emang harus ada sih bumbu-bumbu itu kan supaya lebih seru lah. Begitulah. Terus mumpung Anci lagi nyawer ya. Iya, lagi nyawer. Oh, besok Iya lagi nyawer. Iya, lagi nyawer. Iya, ICE. ICE kan bener ya? Iya, nggak tahu di mana. BSD kan? Mungkin nggak tahu gue di mana. Iya kayaknya tempat yang sama tahun sebelumnya aja pokoknya. Iya kan, BSD ya? BSD harusnya. Iya, BSD. Terus ada mikrofon di mesinnya katanya si Switch. Ya sekarang juga ada mikrofon kan? Ada di depan. Tapi tapi nggak pernah dipakai. Tapi nggak tahu sih. Ada nggak? Ada deh. Itu mah Steam Deck. Ada. Kamera ya yang ngelengkung di bawah itu kamera infrared ya? Iya, kamera infrared. Itu mah dipakainya buat. Nggak pernah dipakai. Beberapa ada pakai buat labo. Oh ya, labo doang ya sebenarnya. Sama ini One to Switch. One to Switch kan kameranya di Joy-Con kalau yang One to Switch. Yang di konsolnya nggak dipakai. Konsolnya ada di layarnya, ada yang di bawah itu kan ada yang titik hitam. Oh, itu mah ini sensor cahaya. Auto brightness ya. Iya. Ada standar itu ya, standar Nintendo. Ini yang nggak dipakai tuh lampu di home button sampai sekarang dari awal. Ada dipakai buat itu. Buat alarmnya si itu. Wii Fit. Ring Fit. Cuman satu itu doang. Iya, Ring Fit kalau lu pakai Ring Fit, lu bisa pasang timer si Switch-nya, lu pasang timer tiap hari apa, jam berapa. Dia bakal trading buat ngingetin waktunya olahraga. Dan timer ya pakai lampu dari Joy-Con. Ting nyala biru ting. Cuman satu.
game ya dari 7 tahun. Salah. 8 tahun saudara-saudara. 8 tahun pakai satu game. Lampu home, terus LED bukan LED, infrared kamera juga nggak. Aduh, dikit banget. Iya. Jadi nggak. Itu kayaknya kalau dihilangin bisa hemat berapa? $10 kayaknya ada. Tapi yang make bagus. Lo pernah make nggak yang itu? Apa namanya? Yang brain training? Belum pernah main. Yang di DS kan dulu ada ya brain training. Di Switch kan ada. Terus lo kayak main itu, main cepat, main sweet, jankenpo, gunting batu kertas. Jadi komputernya apa, kalah ini pakai apa. Jadi begitu keluarnya gunting, berarti kan lo pakai batu, lalu pakai tangan. Dia ngedetek bentuk tangan. Iya. Dan ya kalau keluarnya sekarang pasti mereka ngomongnya pakai AI ya. Pakai AI untuk nge-recognize tangan gitu. Sayangnya keluarnya beberapa tahun yang lalu, jadi nggak sempet ngeluarin gimmick AI. Ya kalau kamera infrared berarti masih lebih banyak lah yang pakai dibandingkan itu lampu. Oh iya, kalau lampu cuma satu. Yang setahu gue cuma satu. Sama kalau lu connect ke Steam. PC. Iya, ke PC nyala. Udah itu doang. Dipakainya malah sama Steam, gimana sih? Parah ya Nintendo ya. Dan kan ini juga ada leak, ternyata kemungkinan launch-nya Maret 2025. Ya masih fiscal year tahun ini sih. Ya. Ternyata jadi kan dia bilang announce fiscal year ini. Dan ternyata di banyak yang ngomong leaknya, banyak yang ngomong juga kan karena nge-announce-nya tuh fiscal year tahun ini. Sedangkan fiscal year itu kan sampai awal April ya. Akhir Maret kan. Sampai bulan 3. Ya kalau lu nge-announce-nya bulan 3 akhir, yang ya lu berarti ya rilisnya tahun depan lagi berarti kan. Enggak di tahun fiskal yang sama. Bukan di tahun fiskal yang sama, itu kan. Karena kan dia ngomongnya nge-announce-nya tahun fiskal ini, bukan rilisnya tahun fiskal ini. Iya, tapi di leak ternyata kemungkinan rilisnya juga tahun fiskal ini, katanya gitu. Ya mungkin menurut gua sih cukup ini ya, cukup align sih. Maksud gua kayak lu punya direct satu lagi di bulan Juni. Bulan depan itu berarti kan untuk akhir dari tengah tahun sampai akhir tahun ini kan. Iya. Sebenarnya. Ya lu sisanya ya paling sampai Agustus, September, Juli, Agustus, September, anggap 3 bulan aja. September, Oktoberan tuh udah mulai kering lagi. Oktoberan tuh berarti ya kurang lebih announce-nya Oktober. Iya. Switch juga kan dulu tahunnya Oktober kan? Dulu kan Switch yang announcement trailernya itu kan Oktober kan? Rilisnya Maret. Iya, bisa sih. Buat naikin itu ya. Tapi gue penasaran ya, itu direct mau apa lagi? Udah nggak ada game, mau maksa apa lagi sih? Paling beresin itu sih, Metroid 4 udah. Yang di-announce dan belum rilis kan tinggal Metroid 4 cuy. Metroid Prime 4 ya? Enggak sih, menurut gue udah next generation aja itu. Iya, itu mah kayaknya juga menurut gue sih itu kenapa diulur terus, kayaknya mau ganti buat sekalian kayak itu ya, kayak Zelda ya. Iya, kayaknya bakal tarik ke belakang aja ya. Ya, jadi rilis di dua konsol generasi. Tapi masalahnya kan si backward compatible atau mungkin di enhance kayak game PS4 masuk ke PS5. Kayak 3DS dan 3DS XL ya. Iya, cuma New 3DS. New 3DS. 3DS sama New 3DS. Tapi kan itu nggak di enhance gamenya. Cuma ada game eksklusif. Ada yang di enhance juga sih. Oh, ada. Kayak Monster Hunter tuh frame rate-nya di 60. Oh gitu. Kalau yang lama 30. Makanya dulu zamannya gue main si Jejen tuh. Ini gue ada New 3DS nih, cobain pakai. Bangsat aja gak bisa balik lagi langsung. Kita nyobain balik lagi kan. Sial anjir 60 fps balik ke 30. Langsung rusak matanya. FPS-nya nambah. FPS-nya naik. Ada yang FPS naik, ada yang ya jadi nggak nge-lag. Ada yang emang cuman play eksklusif di New 3DS.
3 macam sih sebenarnya. Begitu, tapi ya mungkin ini juga. Ya ini ini sih sebaiknya di-upgrade ya. Kayak layar 60 please. Layarnya 60 lah anjir. Enggak. Maksud gue misalnya kayak Metroid Prime 4 mau dirilis di Switch juga, tapi kompatibel kan, kalau sama ngomongin Switch kayak baru. kemarin yang presentasi gitu kan kayak Zelda TOTK, Zelda BOTW itu kan dapat enhancement juga kan. Ya tapi minor sih. Kalau kayak di misalnya, gue pengennya tuh kayak ini loh, PS5 lu beli minimal kayak PS5 beli versi PS4 dapat gratis PS5 versi PS5 atau kalau lebih baik lagi kayak Xbox kalau gamenya itu satu game tetap satu game ya bebas yang mana aja kan. Lu kalau masukin ke Xbox One jadi versi Xbox One, kalau masukin ke Xbox Series jadi versi Xbox Series, disknya tetap satu kayak gitu. Itu lebih baik lagi sih. Ya kita lihat aja sih biasanya kalau cross generation kan Nintendo sampai saat ini kurang bisa ngehandle kan. Iya. Gaptek sih mereka. Tapi at least kan kayak Nintendo account-nya masih sama. Iya. Karena udah Nintendo account. Ganti-ganti terus dari dulu ganti-ganti. Iya, dan ya gue yakin ada alasannya sih. Maksudnya kan lu ganti account bisa jualan lagi. Iya. Ada juga. Lu jualan Super Mario Bros NES itu bisa berapa kali kan? Di Wii jualan, di DS jualan, 3DS jualan. Iya kan dari Switch juga jualan lagi. Dia kan emulator kan jualan tuh dari Wii kan sebenarnya. Iya, Virtual Console. Wii DS mah belum ya? Belum. Wii 3DS, Wii U. Iya. Jualan di situ kan, terus ngereset lagi sekarang di Switch. Jadi langganan cuy. Tapi gue tahun ini udah nggak bayar loh, udah nggak langganan Nintendo. Lu bukan sama bareng sama gue enggak ya? Enggak. Oh enggak ya? Enggak kebagian cuy. Benar juga. Lupa gue. Siapa aja yang bareng sama gue ya? Nah itu gue udah 2 tahun kayaknya udah nggak langganan. Ya udah nggak main online. Ya buat apa juga, main apa juga kan? Ya dulu mah kan iseng main Mario Kart masih. Tapi gue mikir kayak Mario Kart DLC-nya kayaknya layak beli cuy. Justru yang pengen main online tuh malah paling nge-lag Smash Bros. Aduh Smash Bros gue emosi anjir sekali-kalinya nyobain online. Iya nge-lag kalau nggak DC nge-lag. Itu aja benar-benar jarang dapat yang lancar. Pernah sih, cuman jarang. Sedangkan Splatoon tuh jarang dapat yang ngaco. Splatoon gue sering DC. Gue aman banget sih Splatoon. Dari 5 kali main bisa 1-2 kali DC lah. Oh. Kalau Smash dari 5 kali main bisa dapat 1 yang lancar lah. Parah. Gue kayak ngapain gue latihan make karakter di Smash gitu ya. Turnamen juga jarang di Indo, main online juga gak bisa. Situasinya gue masih mending nonton YouTube daripada. Ya makanya lu bener-bener aneh banget nih kenapa Splatoon lancar kok. Monster Hunter lancar loh. Iya Monster Hunter tapi ya mungkin beda yang ngurus server lah. Itu kan servernya Capcom mungkin bisa. Coba ya masih satu negara itu di Jepang dan di Jepang. Coba kalau minta pertolongan gitu ya. Maksud gua kan ya Nintendo juga kan sama Capcom pernah minta Pokemon kan Snap juga Capcom. Snap bukan, Snap Bandai Namco. Ya minta tolong Bandai Namco nggak apa-apa lah. Anyone gitu. Tolong jangan peer to peer lah yang baru mah jangan peer to peer. Kita tuh udah nggak modalin 7 tahun bayar subscription gitu. Tolong duitnya dipakai gitu. Jangan cuma buat dibagiin ke investor doang. Aing emosi sumpah. Ya, begitulah. Ya, cukup lah kalau begitu. Udah, apa lagi sih? Oh, udah ya, udah beres ya. Udah semua. Gitu, ya udah, cukup berarti ya. Cukup lah ya, kita berharap aja si Anci nyawer. Kemarin gue lupa nanyain mau tuker 1000-an koin nggak, gue udah bahasnya. Nyawernya pakai koin lempar. Ya kan kata gue pakai 1000-an tapi satu-satu. Ancel. Lempar Alex ini. Sekalian kalau enggak ya 1000-an koin
dimasukin ke kantong agak banyak terus diinin karet gitu kan terus. Enggak terus lu ngelemparnya tuh kayak yang apa sih yang kalau itu kan ada tuh olahraga yang throwing apa? Wush. Terus bakal tuh banyak korban sih itu bahaya sih itu. Oke lah kalau sudah berapa menit? Setengah jam cukup lah. Setengah jam lebih 50 menit. Oh iya anjir hampir sejam. Oke. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Jangan lupa komentar selalu. Jadi kalian sekarang mendukung siapa nih? Nintendo, Sony atau Microsoft? Mendukung yang gamenya bagus gue sih tetap. At least Nintendo masih bagus ya gamenya ya. Masih bagus. Ya oke lah. Kualitas mesti dijaga ya. Ya. Karyawan gak ada yang di PHK ya. Oke, saya Harry, ini Salman. Kita jumpa lagi minggu depan. Dadah. Bye.